Panglima TNI perintahkan para personelnya untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai mandat tersebut dianggap menyalahi regulasi. Bertambah lagi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI, kini TNI juga diberi mandat untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto 6 Mei 2025, berisi perintah pengerahan personil dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam penjagaan tersebut, TNI akan turunkan sejumlah personil sebanyak 1 peleton di kantor Kejati dan 1 regu di kantor Kejari. TNI AD menyatakan pengamanan ini merupakan kerjasama TNI dengan Kejaksaan. Sementara Kejagung pastikan tidak akan ada intervensi penegakan hukum oleh TNI. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana pun menegaskan TNI akan bertugas profesional. Namun penugasan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya karena perintah ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi, terutama konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI. Keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi kini tengah menjadi sorotan. Namun Kejaksaan menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari nota kesepahaman antara kedua institusi negara. Kami tentu sangat menghargai ya, ada perbedaan pandangan ya di kalangan masyarakat. Tapi apakah yang kami sampaikan tadi bahwa ada faktor kebutuhan ya, sehingga teman-teman TNI kita minta tentu dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap pengamanan itu. Nah, yang kedua tentu kalau terkait soal pemahaman, apakah ini bukan merupakan objek yang vital dan seterusnya ini. Nah, kami memaknai karena ini merupakan objek negara ya, objek vital negara yang sangat strategis. Ya, kami memiliki kebutuhan itu ya dalam rangka mengamankan aset-aset itu, ya mengamankan fisiknya, ya tentu ada MOU-nya. Nah, jabaran MOU itulah yang harus dilaksanakan. Kalau enggak, untuk apa MOU? Ya kan? MOU itu kan karena ada 2 lembaga yang memiliki tugas fungsi berbeda dan dikolaborasikan. Supaya apa? Supaya tugas-tugas pemerintahan itu berlangsung dengan cepat, agile. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai kehadiran TNI di ruang sipil menyalahi aturan dan konstitusi. Tidak ada urgensi ancaman di ruang sipil yang mengharuskan pengerahan anggota TNI di sektor sipil. Nah, ketika kita melihat ada MOU, kemudian dilaksanakan ya, dengan penempatan pasukan di kantor-kantor kejaksaan, ini jelas sekali secara pengaturan di konstitusi itu bertentangan. Kenapa? Karena di konstitusi yang merupakan hasil perubahan mandat TAP MPR sebelumnya nomor 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI Polri, itu konsisten. TAP MPR 7 kemudian Undang-Undang 105 pasal 30 misalnya ayat 3 ayat 4, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Pertahanan 3 2002, Undang-Undang TNI 34 2004, dan terakhir Undang-Undang TNI revisi ya 3 2025, itu menempatkan definisi semuanya, baik tentara maupun tentara kelembagaan, itu fokusnya urusan pertahanan. Pertahanan dan apa sih?